Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saipudin Angga dari tingkat 3B PPKH Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat laporan. Ini bisa berguna bagi kita nanti untuk membuat laporan. Nah, di sini ada jadi yang sudah saya buat. Nah, kurang lebih nanti kita akan bikin seperti itu. Untuk bikin laporan baru atau untuk tutorial di sini kita bikin dulu file atau dokumen barunya ya, atau dokumen kosong. Nah, ini caranya itu dengan Ctrl N. Nah, setelah sudah membuat dokumen baru, di sini kita akan membuat cover terlebih dahulu. Silakan untuk membuat cover sesuai dengan judul laporan masing-masing. Nah, di sini laporan praktikum pembuatan silase. Nah, karena dulu saya pernah praktikum pembuatan silase, maka di sini saya contohkan untuk membuat laporan praktikum pembuatan silase. Setelah itu kita masukkan logo instansi di mana kita melakukan pendidikan atau di mana kita bekerja. Caranya klik insert, habis itu masuk ke menu picture ya, pilih device. Nah, setelah itu pilih aja foto atau simbol yang mau dimasukkan. Nah, di sini nggak ada ya logo instansi saya, jadi saya akan copy dari file saya yang sebelumnya. Nah, sebentar ya, saya copy dulu untuk file untuk logonya, maaf. Nah, setelah dimasukkan logo, silakan diatur sedemikian rupa sesuai dengan kepantasan kita. Diatur aja sesuai untuk tempatnya, ukurannya, seperti itu ya. Nah, setelah kita menambahkan logo, nah sekarang setelah logo sudah dirasa cukup, jangan lupa masukkan nama kita sebagai penyusun laporan di bagian bawah logo ya. Saya di sini masukkan dulu, disusun oleh, tuliskan nama kita ya. Sini saya tulis nama saya saja. Nah, ini saya tuliskan NIRM saya di bawah, atau kalau di sekolahan itu apa ya, nomor induk lah, mungkin kayak gitulah ya. Nah, sekarang tuliskan juga instansi kita, atau kalau SMK itu jurusan kita ya. Jangan lupa dicantumkan juga di bagian cover ini. Nah, prodi saya tulis dulu ya. Untuk prodi saya tulis dulu kesejahteraan. Maaf, ini ada yang kurang. Dan kesejahteraan hewan. Setelah itu jurusan kita, jurusan peternakan. Nah, setelah itu instansi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Setelah kita tulis ini, ini jangan lupa di bold karena ini ada di cover ya. Nah, setelah ini selesai, silakan ini dirapihkan sesuai dengan panduan atau kaidah yang berlaku di tempat atau instansi masing-masing ya. Setelah itu kita masuk ke ini baru. Dari sini kita tulis kata pengantar. Nah, sebelum kita lanjut, kita bikin dulu heading.
Nah, di sini kita masuk ke menu home. Ini sudah di menu home ya. Kita masuk ke bagian heading 1 ya. Di situ ada tulisan heading 1. Nah, di situ di sini kita klik modify. Setelah itu, nah di bagian heading satunya ini di name kita ubah menjadi judul. Nah, judul, setelah itu tulisannya Times New Roman. Untuk ukurannya kita pilih 14. Nah, udah tepat di tengah. Untuk warna ya, sekarang warna kita pilih otomatis atau udah hitam. Setelah itu klik OK. Nah, itu kan heading satunya udah berubah menjadi judul. Kata pengantarnya kita klik ke bagian judul. Nah, setelah itu kita bikin heading 2 nya. Untuk subjudulnya sama seperti tadi, klik modify. Setelah itu di heading 2 nya ini kita ganti subjudul. Nah, setelah itu untuk tulisannya Times New Roman. Ukurannya itu 12 ya, karena ini subjudul. Setelah itu warnanya hitam, tetap di tengah. Nah, oke. Setelah itu karena ini sudah diubah, nah saya di sini copy aja ya dari file yang saya. Nah, kan ini untuk contoh, saya di sini copy aja dulu deh semuanya supaya nanti tinggal edit ya untuk kata pengantarnya. Nah, di sini sudah saya copy. Nah, di edit dulu ya. Oh ya, maaf, ini untuk normalnya belum diatur ya. Nah, klik modify dulu untuk normal. Saya ubah dulu ini untuk normalnya. Maaf, klik kelewat. Nah, di sini Times New Roman. Untuk normalnya 12. Terus untuk tempat itu di rata kanan rata kiri ya, karena ini untuk isi tulisan. Tulisan tetap hitam. Setelah itu klik OK. Nah, ini kan udah ya. Sebentar saya edit dulu, ini ke bawah semua ya. Saya edit terlebih dahulu, mohon maaf. Nah, saya ke tengah-tengahin dulu untuk tulisan-tulisan ini. Sekali lagi mohon maaf. Nah, ini sudah ya. Sebentar. Nah, ini selesai. Kata pengantarnya di blok, kita klik judul. Oh, maaf, ini judulnya kayaknya udah berubah lagi ya. Nah, kalau seperti ini klik modify lagi. Sekarang ubah lagi ya di tadi. Nah, untuk penempatannya itu di tengah. Nah, seperti ini. Setelah itu klik OK. Nah, ini kan udah otomatis kata pengantar itu ada di tengah seperti itu ya. Nah, setelah itu kita lanjut. Kita di sini akan membuat daftar isi ya. Nah, untuk daftar isinya kita kosongkan dulu saja karena kita akan membuatnya otomatis. Kita kosongkan terlebih dahulu. Kita lanjut dulu ke bagian yang selanjutnya. Di bagian selanjutnya kita akan masuk ke pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini sama di blok, lalu diklik judul. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya copy dulu dari dokumen saya yang telah dibuat. Mungkin di sini saya akan copy dulu bagian pendahuluannya. Nah, setelah dimasukkan di sini di blok latar belakangnya itu kita masukkan subjudul. Nah, itu otomatis sudah ada di bagian subjudul ya. Nah, ini sebentar, klik modify dulu, ini ada kesalahan di tengah. Setelah itu klik OK. Nah, sekarang sudah benar ya, sama yang tujuan pun diklik di subjudul. Nah, setelah itu setelah diklik yang tujuan, setelah selesai kita masuk ke bagian yang selanjutnya lagi. Nah, di sini kita akan masuk ke mulai ke isi ya, isi dari laporan. Di sini saya copy dulu dari file. Dan di sini mungkin saya copy dulu semua aja ya, semua bagian isi dari laporan ini supaya nanti tinggal kita edit itu bagaimana. Untuk cara pembuatan otomatis. Nah, kita edit dulu. Maaf, kita blok dulu. Setelah itu kita copy.
Nah, di sini sudah saya copy. Nah, sekarang kita edit ya di blok. Nah, ini bagian judul. Alat dan bahan di sini subjudul ya. Nah, di subjudul. Nah, itu otomatis subjudul. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke cari lagi gitu maksudnya. Nah, di sini kan ada prosedur pembuatan. Nah, di blok ini jadikan judul, ke heading tadinya judul. Nah, setelah itu cara ininya kita subjudul. Nah, setelah itu ini sudah kan kita sudah edit. Nah di sini di bagian ini kita copy dulu. Nah, ini bagian simpulannya. Saya simpulannya copy dulu, lalu saya pindah. Nah, simpulannya jangan lupa di blok lagi, lalu klik judul. Nah, setelah diklik judul tadi, kita masuk lagi ke kertas kosong. Nah, di kertas kosong ini kita isikan daftar pustaka ya. Nah, kita isikan daftar pustaka, di copy. Di bagian daftar pustaka itu sama, di blok bagian daftar pustakanya klik judul. Nah, setelah kita selesai sampai tahap ini, kita akan melanjut ke tahap selanjutnya ya teman-teman, yaitu pembuatan halaman. Nah, kita akan pembuatan halaman. Kita akan membuat halaman terlebih dahulu supaya memudahkan nanti dalam pembuatan daftar isi. Caranya kita klik double dulu di bagian bawah kertas itu untuk mengisi footer, masuk ke page number ya. Setelah itu masuk ke page number. Nah, setelah masuk ke page number, pilih bottom karena kita akan pilih di bawah. Nah, pilih yang angkanya sebelah kanan. Nah, setelah kita isi ini, kita masuk lagi ke format sekarang. Nah, di bagian format ini kita ganti angkanya pakai Romawi ya. Start at atau mulai dari angka 1 dulu ya. Nah, klik OK. Nah, di sini kita lihat kok kapar itu ada halaman gitu. Nah, untuk menghilangkannya simak baik-baik ya. Setelah seperti ini kita itu close. Nah, close. Setelah di close. Nah, setelah di close ini halaman, kita masuk lagi ke menu layout, pilih broke. Nah, setelah itu pilih ke next page. Nah, di bagian next page ini, di bagian next page ya, kita klik lagi putar 2 kali di bagian ujung. Nah, yang di bagian ujung tadi, nah ininya kita hapus. Nah, setelah kita hapus, masuk lagi ke sebentar, kita masuk ke link ke page number lagi, masuk ke top. Maaf, ini salah ya, kok jadi top. Sebentar, ini salah, ini jadi top, seharusnya kita bawah. Masuk lagi ke bottom di bawah. Nah, pilih lagi angka 1 Romawinya. Nah, setelah masuk ke angka Romawi, nah kita lihat lagi kan. Nah, di situ udah tidak ada gitu, tapi mungkin di sini kelihatan kok semua di angka Romawi gitu. Nah, kita hilangkan gitu. Kita hilangkan angka Romawi. Jadi cukup sampai bagian daftar isi aja untuk angka Romawinya. Nah, untuk menghilangkannya kita close terlebih dahulu. Nah, si kursornya kita simpan di ujung ya. Ingat, di ujung pendahuluan. Di situ lihat, masuk ke menu layout lagi, ke broke, kita masuk ke next page. Nah, di bagian next page ini, setelah kita klik next page, kita klik lagi putar yang tadi 2. Nah, page number lagi, format page number. Setelah itu di sini formatnya ganti dengan angka seperti biasa. Setelah itu tekan OK. Nah, setelah itu tekan OK, kita close. Nah, sekarang
Di sini kan ada kertas kosong, bisa hapus aja ya. Kalau ada ruang kosong bisa hapus. Nah, bisa dilihat teman-teman, kita sudah selesai untuk memberikan halaman. Nah, di sini sudah terlihat ya halaman. Nah, setelah kita memberikan halaman, sekarang kita mungkin akan membuat dulu daftar isi ya. Daftar isi secara otomatis masuk ke menu reference, masuk ke table of content. Nah, di sini pilih automatic table 1 yang paling atas ya. Diklik aja. Nah, di sini ini tuh udah otomatis terisi. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk mengatur ini tuh ada di halaman berapa, ada di halaman berapa untuk bab ini. Jadi udah otomatis ya, udah otomatis terisi. Dan kalaupun ada perubahan itu bakal otomatis terisi. Nah, seperti itu ya kurang lebih teman-teman. Nah, setelah kita selesai ini, kita akan membuat daftar pustaka. Nah, daftar pustaka dengan otomatis juga gitu. Nah, caranya gimana? Nah, ini itu secara otomatis ya, mohon maaf. Ini secara otomatis manual ya. Nah, kita masuk ke bagian insert station. Nah, add new source. Setelah add new source, nah kita di sini pilih type of source. Jenis kita mengambil ini tuh dari mana? Di sini contohnya jadi jurnal gitu kan. Nah, autornya siapa? Autor itu penulis. Nah, silahkan diisi penulisnya itu siapa. Nah, di bawah saya isikan aja yang udah di bawah. Karena di bawah udah ada, saya isikan ada yang udah ada di bawah aja ya. Nah, setelah diisi itu title, itu judul ya. Nah, kita isikan judulnya. Di sini saya contohnya yang udah ada di bawah aja ya. Nanti bisa disesuaikan aja dengan daftar pustaka atau referensi masing-masing. Nah, setelah itu jurnal name, nama jurnalnya saya isi dulu di sini. Nanti bisa sesuaikan aja silahkan. Nah, setelah itu di sini year atau tahun, silakan di sini ada. Nah, setelah itu page, ya, page ke berapa di sini contohnya page ke 20 ya. Nah, setelah kita isi, setelah selesai, klik OK. Klik OK ya. Nah, kalau muncul seperti ini tuh kita hapus aja. Kalau muncul seperti ini kita hapus terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke bibliografi. Nah, pilih yang paling atas. Insert bibliografi maksudnya. Nah, kan ini udah otomatis terisi apa yang udah kita isi tadi di insert situation gitu. Nah, jadi untuk menambahkan daftar pustaka yang lain, silahkan ulangi saja langkah-langkah yang seperti barusan. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.